Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bertemu dalam acara Umar. Jadi malam hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang kata Kanjeng Nabi ya, ketika meninggalnya sahabat ini Kanjeng Nabi bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'ad ibnu Mu'ad. Karena kematian Sa'ad ibnu Mu'ad, arsy singgasana kursinya Allah Subhanahu wa taala itu sampai bergetar. Jadi ini orang bukan sembarangan ya, karena sampai bisa menggetarkan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Singgasana Allah aja sampai getar itu. Ya. Kita khawatir kalau seandainya kita meninggal itu nanti justru coora ta setan sing malah guyu kan. Koncoku wis pateko gitu kan. Nah, ini kalau sampai arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar, itu kan berarti orangnya khusus ya. Nah, siapa sih Sa'ad ibnu Mu'ad ini ya? Nah, Sa'ad ibnu Mu'ad ini aslama Sa'ad ibnu Mu'ad qabla maji'in Nabi ilal Madinah. Jadi Sa'ad ibnu Mu'ad masuk Islam sebelum Kanjeng Nabi datang ke Madinah. Kalau kan, jadi dia itu Al-Ansori, orang Ansor, orang dari Madinah. Kalau seandainya masuk Islam sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi, berarti masuk Islam di tangannya siapa? Wa kana islamuhu ala yadi Mus'ab ibnu Umair. Jadi Sa'ad ibnu Mu'ad ini masuk Islam di tangannya Mus'ab ibnu Umair. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Pelajarannya adalah bisa jadi ada orang itu mendapatkan hidayah dari kita, tapi ternyata dia bisa menggetarkan arsy. Ya. Ternyata Sa'ad ibnu Mu'ad itu bukan didakwai sama Kanjeng Nabi. Yang mendakwai itu masih sesama sahabat. Tapi timbangan amalannya itu luar biasa. Karena dia ini tokoh. Ya. Tokohnya orang Ansor. Tokohnya orang Ansor. Wa kana islamuhu sababan fi islami qaumihi. Karena Islamnya Sa'ad ibnu Mu'ad, akhirnya satu kampung itu semuanya masuk Islam. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya waktu itu Mus'ab ibnu Umair ya, yang diutus oleh Nabi untuk ke Madinah itu sedang ngobrol, sedang ketemu, lagi liqo lah ya, sama salah seorang sahabatnya. Lalu di situ itu ada Sa'ad ibnu Mu'ad sedang dalam keadaan kufur, masih dalam keadaan musyrik. Lalu Sa'ad mengutus temannya untuk membubarkan pengajian itu, kira-kira begitu. Akhirnya temannya berangkat mau ngebubarin pengajiannya Mus'ab ibnu Umair. Sudah marah-marah, bawa senjata tajam. Kata Mus'ab apa? Seharusnya kamu duduk dulu, dengarkan apa yang mau saya sampaikan. Akhirnya sahabatnya Sa'ad ibnu Mu'ad itu mau duduk. Ketika duduk, yang disampaikan oleh Mus'ab ibnu Umair adalah beberapa ayat Al-Quran. Setelah disampaikan beberapa ayat Al-Quran, wajahnya langsung berubah. Orang yang pada di situ mengatakan ini kayaknya dia sudah masuk Islam. Benar, setelah itu kemudian dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia datang lagi ke kaumnya. Kata kaumnya apa? Orang ini datang dengan wajah yang sudah berbeda. Jadi sebelum berangkat mau membubarin pengajian tuh wajahnya seremepo. Tapi begitu dibacakan ayat Al-Quran, wajahnya berubah langsung teduh. Nah, makanya nanti selamat gitu ya. Pulang dari sini coba bercermin gitu. Raimu ke wes seje apa ora. Kan kudune semakin teduh artinya apa toh? Ya semakin teduh, semakin sering guyu. Kan akan katakan Kanjeng Nabi begitu. Bahwa
kaum atau umat yang paling dicintai Allah itu ya kaum yang banyak ketawa gitu. Kenapa ketawa? Karena merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi temennya tadi Sa'ad ibnu Mu'adz wajahnya berubah, makin teduh. Sa'ad ibnu Mu'adz kemudian marah, ngedatangi Mus'ab ibnu Umair, mau mubarin pengajiannya karena temennya nggak bisa, disuruh ngebubarin pengajian malah ikut pengajian di situ. Maka Mus'ab ibnu Umair kemudian didatangi sama Sa'ad ibnu Mu'adz. Marah-marah dia awalnya. Lalu kemudian Mus'ab ibnu Umair mengatakan, duduk dulu. Coba kamu dengarkan apa yang mau saya sampaikan. Akhirnya dia mau duduk. Ketika dia duduk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata wajahnya juga ikut berubah, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Sa'ad ibnu Mu'adz kembali ke kaumnya. Kembali ke kaumnya. Apa yang dia katakan? Kata Sa'ad ibnu Mu'adz kepada kaumnya itu, ya bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum. Wahai kaumku, menurutmu saya itu orang yang seperti apa? Maka kaumnya mengatakan, qalu sayyiduna wa awsaluna wa afdaluna ra'yan. Jadi kata orang-orang, kamu itu, Anda itu, Sa'ad ibnu Mu'adz adalah sayyiduna, pimpinan kami, tokoh kami, ya. Dan orang yang paling bagus cara berfikirnya. Maka kemudian Sa'ad ibnu Mu'adz mengatakan, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram. Kata Sa'ad ibnu Mu'adz, mulai hari ini nggak boleh ada yang bicara di depan saya. Kalau ada yang berbicara di depan saya maka haram, nggak boleh, dilarang, kecuali katanya hatta tu'minu billahi wa rasulih, kecuali dia beriman dulu sama Allah dan Rasulnya. Coba mah toh sampean nulis ning ngarep omah kae, ora pak nemoni tamu kecuali nggawa KTA PKS kok ya. Subhanallah. Jadi kata Sa'ad ibnu Mu'adz, pokoknya nggak ada orang boleh bicara sama saya kecuali dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala fa wallahi ma amsa. Maka nggak sampai sore, sebelum maghrib, fi dari bani Abdil Ashhal rajulun wala imro'atun illa musliman au muslimatan, kecuali udah masuk Islam. Jadi dia ngomong nggak tahu kapan, mungkin siang hari, ternyata sore itu seluruh kaumnya sudah masuk Islam. Dan Sa'ad ibnu Mu'adz itu luar biasa, cara berbicaranya itu luar biasa. Emang betul ketika kaumnya tadi, masyarakatnya, rakyatnya tadi mengatakan afdoluna ro'yan, orang yang paling bagus cara berfikirnya, memang Sa'ad ibnu Mu'adz begitu. Nanti jenengan akan tahu bagaimana cara seorang pemimpin itu menggunakan kata-katanya. Keren banget kata-kata Sa'ad ibnu Mu'adz, kalimat-kalimatnya bagus. Emang dia orang terpilih, emang kalimatnya itu luar biasa. Nah, kemudian penulis buku ini, Adham Syarqawi, mengatakan kalau seandainya ditarik benang merah, Sa'ad ibnu Mu'adz itu karakter paling menonjolnya apa? Karakter paling menonjolnya adalah al-wala'u wal bara. Jadi loyalitas Sa'ad ibnu Mu'adz itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang teman-teman sekalian, kalau kita ini walaknya, kepentingan kita, loyalitas kita itu kalau nggak sama Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita nggak punya prinsip. Kalau seandainya walak kita, keinginan kita, cita-cita kita itu digantungkan sama kepentingan dunia misalkan, harta misalkan, atau manusia misalkan, maka kita nggak punya prinsip. Karena orang itu selalu berubah-berubah, kepentingan juga selalu berubah-berubah. Nah, Sa'ad ibnu Mu'adz itu tidak pernah menggantungkan walaknya, loyalitasnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya kuat sekali. Contoh misalkan, jadi Sa'ad ibnu Mu'adz setelah masuk Islam, dia datang ke Mekah. Dia kan orang Madinah. Nah, dia itu kalau datang ke Mekah selalunya mampir ke rumah sahabatnya. Nama sahabatnya siapa? Ini sahabat loh ya, udah akrab banget sama Sa'ad ibnu Mu'adz. Nama sahabatnya adalah Umayyah ibnu Khalaf. Dan dia datang karena udah biasa itu. Dari Madinah mampir ke Mekah, datang ke rumahnya Umayyah ibnu Khalaf, ke rumah sahabatnya itu. Lalu kemudian dia umroh. Sa'ad ibnu Mu'adz umroh.
Ketika umroh dia ketemu sama Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal adalah atatufu aminan wa qad awaitum Muhammadan wa ashabahu. Apakah kamu akan tawaf? Apakah kamu akan umroh aminan dalam keadaan aman? Padahal kamu itu sudah melindungi musuh kami. Musuhnya siapa? Muhammadan wa ashabuhu. Musuh kami kan dilindungi. Muhammad dan sahabatnya dilindungi sama kalian orang-orang Ansor, sama orang-orang Madinah, diterima sama kalian. Harusnya Muhammad itu nggak usah diterima di Madinah, biar aja dia tetap di Mekah. Kalau tetap di Mekah kan orang-orang Quraisy bisa gencet Nabi Muhammad terus sama sahabat-sahabatnya. Tapi begitu Nabi Muhammad sama sahabatnya hijrah ke Madinah, mendapatkan tempat di situ. Dan Abu Jahal nggak suka. Kamu sudah melindungi musuh kami, kemudian kamu datang ke Mekah, kamu tawaf dengan keadaan aman, nggak mungkin. Apa kata Sa'ad? Sa'ad nggak takut. Ya, kata Sa'ad, na'am. Saya akan tawaf di Ka'bah ini dalam keadaan aman dan saya tetap akan melindungi Muhammad. Maka apa kata Abu Jahal? Ya. Yang terjadi kemudian berantem. Fatalahaya wa tasoyaha, berantem dan saling teriak. Ternyata ketika Abu Jahal teriak, Sa'ad ibnu Mu'ad juga berani teriak. Karena Sa'ad ibnu Mu'ad juga tokoh, punya pengikut juga, punya massa juga, maka nggak takut. Beda sama sahabat-sahabat Nabi yang lain, begitu diteriakin sama Abu Jahal, bisa dipukulin, nggak bisa balas. Tapi ternyata Abu Jahal ketika diteriaki sama Sa'ad ibnu Mu'ad juga nggak berani mukul. Bisanya juga ikut-ikutan teriak, karena sama-sama tokoh. Ya. Faqala Umayyah li Sa'ad, maka kemudian Umayyah ini sahabatnya yang biasanya Sa'ad ibnu Mu'ad tadi nginep di rumahnya. Kata sahabatnya apa? La tarfa sautak ala Abil Hakam, tolong jangan teriak di depannya Abu Jahal, karena Abu Jahal itu tokoh gitu. Jangan teriak dong di depan tokoh. Gitu. Sahabatnya sendiri tuh yang ngomong kayak gitu. Ya. Fa innahu sayyidu ahlil wadi, karena dia tokoh di kampung ini, di tempat ini, di wilayah ini. Abu Jahal ini tokoh, jangan kamu teriak. Tapi apa balasan Sa'ad ibnu Mu'ad? Kata Sa'ad ibnu Mu'ad, wallahi lau mana'tani laqata'tu 'alaika muttajiraka ila Syam. Kalau kamu ngelarang saya teriak, kata Sa'ad ibnu Mu'ad, daganganmu itu yang akan menuju ke Syam saya potong. Jadi orang Mekah itu kalau mau dagangan kadang dagangnya ke Syam. Itu kan lewat Madinah, lewat sekitaran Madinah. Kalau kamu ngelarang saya akan kerahkan massa supaya kamu nggak bisa ke Syam, karena lewat kampung kami gitu. Padahal sahabatnya sendiri. Maka Umayyah ngulangi lagi, la tarfa' sautak, jangan teriak di depannya Abu Jahal. Akhirnya Sa'ad ibnu Mu'ad ngomong begini, da'na minka, tolong kamu nggak usah ikut campur urusan saya dengan Abu Jahal. Fa inni sami'tun nabi innahu qatalaka, karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad mengatakan bahwa kamu itu bakal dibunuh sama Nabi Muhammad. Sa'ad ibnu Mu'ad ngomong sama siapa? Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf adalah sahabatnya sendiri. Dia nginep juga di rumahnya Umayyah ibnu Khalaf. Udah, kamu gak usah ikut campur. Saya pernah dengar Nabi Muhammad bersabda kamu akan dibunuh sama dia, sama Nabi Muhammad. Maka apa yang dikatakan oleh Umayyah ibnu Khalaf? Faqala Umayyah, ayya, saya itu yang bakal dibunuh sama Muhammad. Faqala lahu Sa'ad, na'am, benar, kamu bakal nanti kena bunuh. Akhirnya dia pulang. Si Umayyah ibnu Khalaf itu pulang curhat sama istrinya. Itu bahasa dia apa? Kata sahabatku yang Yathribi, orang Yathrib, orang Madinah itu, saya akan dibunuh sama Muhammad. Menurutmu gimana? Istrinya bilang apa? Muhammad itu sepanjang hidupnya nggak pernah bohong, dan itu bisa kejadian benar gitu, dan itu bisa kejadian benar. Maka istrinya mengatakan, wallahi ma yakdzibu Muhammadun, demi Allah sepanjang hidupnya Muhammad nggak pernah berbohong. Falamma kharajat Quraisy ila Badr, akhirnya terjadi perang Badar. Nah, ketika perang Badar, qalat zaujatuhu Umayyah lahu, jadi peristiwanya udah lama. Setelah itu terjadi perang Badar. Ketika perang Badar, istrinya bilang,
ma dzakarta ma qala laka akhuka ayathribi, kamu masih ingat nggak dengan perkataan temanmu yang orang Madinah itu bahwa kemungkinan kamu akan terbunuh sama Muhammad. Fa arada alla yakhruj, Umayyah sempat nggak mau, pengen keluar, khawatir juga karena Muhammad nggak pernah berbohong. Faqala lahu Abu Jahal, tapi Abu Jahal itu ngileni, apa bahasa Indonesianya ngileni itu ya? Memprovokasi ya, memprovokasi. Innaka min asyrafi ahlil wadi, kamu itu tokoh, kamu itu orang paling terhormat di wilayah ini. Fasir ma'ana yauman au yaumaini, tolonglah ikut berangkat, nemenin kita sehari atau 2 hari aja. Nah, dikileni kayak gitu nggak tahan dia. Kewibawaannya kan, kelelakiannya, martabatnya, berangkatlah itu. Ya udah nggak apa-apalah sehari 2 hari gitu. Ternyata meletuslah perang Badar dan di sana Umayyah ibnu Khalaf benaran terbunuh. Siapa yang ngebunuh? Bilal ibnu Robah. Nah, dari sini teman-teman sekalian, memang perkataan Kanjeng Nabi itu harus kita percaya. Orang kafir, orang musyrik aja percaya loh sama sabdanya Kanjeng Nabi. Maka kalau Kanjeng Nabi bilang apa, sholawat kepadaku akan dipermudah, Yasin, baca Yasin akan dipermudah urusan, itu percaya kita. Soal kematian aja beneran terjadi. Kalau saya jadi Umayyah ibnu Khalaf, saurunge mangkat Badar aku pak syahadat dhisik, apa? Kudune syahadat dhisik. Hah? Piye? Betul. Nah, teman-teman sekalian, jadi Nabi itu ketika mau hijrah ke Madinah, sebelumnya kan ketemu dulu sama orang-orang Madinah. Kalau kamu minta, kan sebenarnya yang minta untuk datang ke Madinah itu orang-orang Madinah. Kalau saya nanti datang ke Madinah, apa konsekuensinya? Kata orang-orang Madinah, konsekuensinya saya akan melindungi Anda sebagaimana kami juga melindungi anak dan istri kami. Siapa yang memerangi kamu akan saya perangi juga. Nah, perang Badar ketika meletus itu, Nabi Muhammad malam harinya ngumpulin sahabat-sahabatnya. Ngumpulin sahabat-sahabatnya, ditanya, kira-kira menurutmu bagaimana? Fatakallama Abu Bakar As-Siddiq faqala wa ahsan. Abu Bakar menyampaikan pendapatnya dan pendapatnya bagus. Tsumma qama Umar ibn Khattab faqala wa ahsan. Lalu setelah Abu Bakar yang menyampaikan Umar, dan Umar menyampaikan dengan kalimat yang bagus. Tsumma qala al-Miqdad ibnu Amr faqala wa ahsan. Lalu yang ketiga yang bicara adalah Miqdad ibnu Amr dan perkataannya bagus. Ketiga-tiganya ini semuanya adalah orang Mekah, orang Muhajirin. Maka Nabi belum puas karena Nabi pengen ada dari Ansor yang juga ikut bicara. Seolah-olah Nabi ingin mengingatkan, dulu kamu pernah berjanji loh sama saya sebelum saya pergi ke Madinah, katanya kamu mau melindungi saya, memerangi siapapun yang memerangi saya. Ini benar nggak? Maka Nabi mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas. Nah, Nabi belum puas dari 3 orang itu. Ayo siapa lagi yang mau berpendapat? Maka Sa'ad ibnu Mu'ad, karena dia tokoh dan dia pemimpin, paham dengan yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi. Maka Sa'ad mengatakan, fafatona dzalika Sa'ad ibnu Mu'ad faqala lin Nabi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seolah-olah kayaknya kamu pengen ya dengar pendapat kami dari orang-orang Ansor. Coba, pemimpin yang baik itu selalunya dia hassas. Punya sensitivitas. Nah, kamu tahu? Sensitif saurunge selamat ngomongnya dia ngerti. Selamatnya aslinya pengen opo? Pokoknya padi, warga selatan gue padi, Jadi saat Ibnu Mu'ad tahu, jenengan kayaknya pengen kami yang ngomong. Kata Nabi, ajal. Iya, saya pengen kamu yang ngomong. Coba dengerin kata-kata Sa'ad ini, kuat banget karena dia tokoh. Faqala lahu Sa'ad. Maka Sa'ad di dalam perkumpulan itu mengatakan, menjawab pertanyaan Nabi, qad amanna bika. Kami sudah beriman kepada engkau wahai Rasulullah. Wasaddaqnak, dan kami telah, saddaqna itu ya berarti beriman juga, mempercayai engkau. Wasyahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami juga sudah berjanji bahwa apa yang datang kepadamu adalah wahyu dan wahyu itu pasti benar.
fa'a'tainaka 'ala dzalika 'uhudana wa mawathiqana 'ala sam'i wa tha'ah. Karena itu kami sudah berjanji pokoknya sam'an wa ta'atan. Apa yang engkau sampaikan saya akan dengar, apa yang engkau perintahkan pasti saya akan dengar dan saya akan taati perintah itu. Ditambah sama Sa'ad bahasanya, famdi ya Rasulullah lima aradta. Maka udah kerjain aja wahai Rasulullah apapun yang engkau inginkan. Kamu pengen perang, kita siap. Kamu pengen apa, kita siap. Apapun yang kamu inginkan, jalanin aja. Kami ikut. Sampai kemudian Sa'ad mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang telah mengutusmu dalam keadaan benar. Lawista'radta bina hadzal bakhr. Fakhattahu lakhadnahu ma'ak. Kalau sampai seandainya kamu memerintahkan kami untuk nyeberangi lautan itu wahai Rasulullah, kami pasti akan nyeberangi lautan itu. Jadi seberapapun beratnya, kalau itu perintahmu, kami akan laksanakan meskipun itu harus membelah lautan. Padahal saat Ibnu Mu'ad wong Arab ning Arab ki raono biyen zaman biyen raono kolam renang. Ya kan? Sampai bilang begitu, kalau kita harus menyeberangi samudra, kita siap. Istilahnya apa berarti kalau kami harus bertaruh nyawa, kami siap. Kuat bener tuh kata-kata Sa'ad. Bahkan Sa'ad kemudian mengatakan, ma takhallafa minna rajulun wahidun. Demi Allah nggak akan ada yang mengkhianati engkau wahai Rasulullah di antara orang-orang Ansar meskipun itu satu orang. Itu kan bahasa pemimpin kayak gitu, ngasih harapan. Wa ma nukrihu an nalqa bina aduwana ghadan illa la saburun fil harbi. Dan besok kalau kami ketemu sama musuh-musuh kami, pasti kami dalam keadaan sabar. Sodukun 'inda liqa, dan kita siap menanggung apapun resikonya ketika pertempuran itu meletus. Wala'allallahu yurika minna ma nuqirru bihi 'ainaka fasir bina ala barakatillah. Besok yang penting kita perang, terjadi apalah yang terjadi, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Bahasa pemimpin. Nggak ngomong saya prihatin, saya bingung, saya nggak ngerti, disuruh tanda tangan, saya tanda tangan, pimpin macam apa kayak gitu. Oh Mas Hadi yo, berangkat Mas Hadi ya, apapun resikonya, sirah ala barokatillah. Selatan 2 kursi Mas Hadi ya, bu piye carane ya. Oh. Pak karo kayang, oh, Pak karo salto terserah. Oh. Pemanen nek calon Islam kok dadi kuwi. Ya Rob. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Allahu Akbar. Oke. Jadi setelah ini keren lagi. Setelah perang Badar itu yang menang siapa? Yang menang umat Islam ya. Oke, umat Islam menang. Lalu ada lagi perang. Ini perang terakhir antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy. Perang terakhir antara orang Islam dengan orang Quraisy itu namanya perang Khandaq. Ya, perang parit ya, perang parit. Ketika perang Khandaq, itu kan yang terjadi umat Islam itu ada di tengah-tengah teman-teman. Ya. Di depan itu ada koalisinya orang-orang musyrik. Ya. Ada orang Quraisy, koalisinya. Terus di Madinah itu ada orang-orang yang seharusnya sudah koalisi sama Kanjeng Nabi, tidak akan menyerang gitu. Ternyata tapi ada beberapa kabilah yang berkhianat sama Kanjeng Nabi. Maka dari belakang itu Kanjeng Nabi juga diserang. Dari depan tadi siapa? Orang-orang Quraisy. Dari belakang sini ternyata ada orang yang berkhianat. Maka umat Islam di tengah-tengah. Ke depan ada musuh, ke belakang juga ada musuh. Sampai di beberapa riwayat itu dikatakan orang mau ke belakang aja, mau pipis aja takut luar biasa. Karena keadaannya sangat nggak nyaman. Sampai kalau bahasa Al-Quran itu hati atau jantung itu sampai berada di tenggorokan. Saking mengkhawatirkannya. Lalu kemudian Nabi ngelihat karena umat Islamnya ada di tengah-tengah, orang Madinah juga ada di tengah-tengah, Nabi kasihan. Nabi kemudian berpikir ini harus ada jalan keluar.
Apa jalan keluarnya? Jalan keluar yang dipilih oleh Kanjeng Nabi adalah ada seorang namanya di situ Uyainah ibnu Hasan. Uyainah ibnu Hasan ini orang yang berkhianat sama Kanjeng Nabi dan dia bawa massa. Maka kata Kanjeng Nabi begini, gimana kalau seandainya Uyainah itu dikasih sepertiga dari panen kurmanya orang Madinah? Berapa, Pak? Sepertiga. Jadi dikumpulin semua panennya orang Madinah itu, sepertiganya dikasih Uyainah sama pengikutnya, supaya ada satu kabilah yang kemudian nggak ikut memerangi Kanjeng Nabi, ya. Karena ini kasihan orang-orang Yathrib. Nah, tapi Nabi tidak memutuskan itu sendirian, karena ini panennya tadi panen punya siapa? Orang Madinah, sedangkan Nabi kan orang Mekah. Kalau tiba-tiba Nabi ngasih perintah itu, berarti Nabi kan seolah-olah tidak menghormati orang Madinah. Wong iki panene wong Madinah, kurmane wong Madinah, petanine wong Madinah, kok aku wong Mekah kemudian memutuskan, kan kurang adab. Kira-kira begitu kata Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi bermusyawarah sama tokohnya orang-orang Madinah. Salah satu tokoh yang diajak bicara itu adalah Sa'ad ibnu Mu'ad yang sedang kita bahas ini. Disampaikan usulan Kanjeng Nabi. Tapi apa kata Sa'ad ibnu Mu'ad beserta temannya? Keren kata Sa'ad ibnu Mu'ad dan temannya. Ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, in kana Allahu amaraka bihadza fasam'an wa ta'atan. Wahai Rasulullah, kalau ini wahyu saya akan taat. Tapi kalau ini usulan jenengan, saya boleh dong berpendapat gitu. Kalau wahyu, oke, siap, sepertiga panennya dikasihkan ke Uyainah. Tapi kalau ini soal strategi perang, saya mau punya pendapat. Apa pendapatnya? Fala hajatan lana fihi laqad kunna wa haula'il qaumi ala syirki billahi wa ibadatil awthani wa hum la yatma'una ay ya'kulu tamratan min tamril Madinah illa bai'an aw diyafatan. Jadi kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Rasulullah, ketika kami dalam keadaan musyrik dan mereka juga itu musyrik, mereka itu nggak pernah bisa makan kurmanya Madinah kecuali dia harus beli. Ya, ini kita sama-sama musyrik nih. Kalau mereka mau makan kurmanya Madinah, beli. Audiyafatan, atau mereka itu bertamu ke kami baru bisa makan kurmanya orang-orang Madinah. Fahina akramanallahu bil Islam. Nah, sementara sekarang ini kita sudah menjadi orang Islam. Wahadana lahu, dan kita mendapatkan hidayah, wa azzana bika, dan sekarang kita ini merasa terhormat, berwibawa gara-gara engkau wahai Rasulullah. Nu'tihim amwalana, terus kita ngasih ke mereka apa tadi? Kurma begitu saja dengan gratis. Yo nggak mau. Dulu musyrik aja mereka harus beli, sekarang kita udah Islam masa kita ngasih doang? Wibawa dong wahai Rasulullah. Maka apa ketika mendengar begitu kata Kanjeng Nabi, oke, saya juga sebenarnya mau itu. Ya. Jadi berwibawa banget kan. Ini bisa dipahami nggak kalimatnya Sa'ad ibnu Mu'adz itu? Jadi dia itu merasa berwibawa gara-gara sudah masuk Islam. Dulu ketika musyrik aja dia beli kok. Masa sekarang mau kita bagi gratis aja? Nggak bisa. Gitu kira-kira kata Sa'ad ibnu Mu'adz. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak ini tapi waktunya ya. Bener kata Selamat, roto kewalian gue mat. Mau cari selamat, kira waktunya temenan ternyata. Oke. Di perang Khandaq itu, ini kan perang terakhir ya antara umat Islam dengan orang musyrik Quraisy. Sa'ad ibnu Mu'adz itu pakai baju perang, tapi baju perangnya rusak. Oke, selalu nih kalau baca riwayat hidupnya para sahabat tuh ngenes ya. Pak perang B ternyata baju perangnya bodol. Maka jenengan Pak pemilu kuwi nganggo kaos PKS tahun sing wingi-wingi rapopo Pak asline kudune kan. Wong iki sahabat be Pak perang ternyata klambine bodol. Bodole bre, bodole iki ternyata lengene iki rusak. Ngenes Pak. Ya ora pantes ngenes ya, Mbok. Jadi lengene iki katok, Nah, ketika lengene katok kemudian Aisyah bilang begini. Dilihat sama Aisyah. Aisyah waktu itu lagi ketemu sama ibunya Sa'ad. Saya tuh pengen seharusnya Sa'ad itu pakaiannya nggak kayak gitu. Harusnya apa lengannya itu ya ada
ada baju perangnya, biar nanti kalau kenapa-kenapa itu tidak beresiko. Kesabet pedang, ketusuk apa nek, kan ngene wesi soalnya met. Mana wesi? Coba seorang tokoh besar, bahasanya bagus, semua orang ketika dia bicara ikut semuanya. Pak perang B ternyata kelambi perangnya bodol. Payangke kayaknya. Maka ternyata betul ketika perang itu berkecamuk, Sa'ad ibnu Mu'ad kena panah. Dan panahnya itu kena di mana ini namanya pembuluh darah. Hah? Tapi si urip untungnya kayak yo. Pas mirip selamat. Itu kenanya di nadi, ya. Kenanya di nadi. Kena di nadi sampai kemudian Sa'ad ibnu Mu'ad berdoa dan doanya keren banget. Allahumma ya Allah, in kunta abqaita min harbi Quraisy syai'an fa abqani laha fa innahu la qaumun ahabbu ilayya min an ujahidahum fika min qaumin adhu nabiyyaka wa kadzabuhu wa akhrajuhu. Ya Rasulullah, ini doanya Sa'ad, kalau seandainya setelah perang Khandaq ini ternyata saya masih ada peperangan lagi sama orang-orang Quraisy, tolong hidupkan saya. Jangan buat saya mati. Nek si ono perang maneh nglawane wong Quraisy. Oh, aku pengen seurip ya Rasul. Apa ya Allah? Karena tidak ada kaum yang lebih aku sukai untuk perang. Aku ke paling seneng ketemu musuhnya wong Quraisy. Karena wong Quraisy itu apa? Adu nabiyaka. Dia menyakiti Rasulmu. Wa kadzabuhu, dan dia mendustakan Rasulmu. Wa akhrajuhu, dan dia mengusir Rasulmu. Nek si ono perang karo wong Quraisy maneng, tulung aku aja mati sik ya Rasulullah. Nah, wingin dongomu apa metok wis ora mati wingi pas kepanah ya metok ya. Doanya Sa'ad begitu. Tapi wa in kunta wada'tal harba bainana wa bainahum. Tapi kalau ini ternyata adalah pertempuran terakhir dengan orang-orang Quraisy, ya, faj'alha li syahadah. Mudah-mudahan saya bisa menjemput syahid. Saya nggak apa-apa meninggal, saya syahid ya Allah gitu. Wala tumitni hatta tukirra aini min bani Quraidah. Tapi sebelum saya meninggal, tolong saya bisa melihat kehancurannya Bani Quraidah. Kenapa? Karena Bani Quraidah itu termasuk Bani yang berkhianat sama Kanjeng Nabi di perang Khandaq tadi. Harusnya belani Nabi, tapi mereka berkhianat. Maka kata Sa'ad ibnu Mu'ad, saya nggak apa-apa syahid ya Allah, tapi tolong saya pengen lihat kehancurannya Bani Quraidah. Gitu. Maka ternyata kan Allah mengirimkan bala bantuannya berupa angin. Gara-gara angin itu akhirnya kan orang-orang Quraisy pulang ke Quraisy, pulang ke Makkah. Perangnya bubar. Nah, dan tidak ada perang lagi dengan orang Quraisy. Ini perang terakhir. Nek dongone Sa'ad ibnu Mu'ad kuwi mandi, berarti Sa'ad ibnu Mu'ad pasti akan meninggal, syahid gitu kan, syahid. Dan ternyata kan memang nggak ada perang setelah itu. Dan doanya Sa'ad ibnu Mu'ad diistijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ketika saya ulangi ya. Tadi dongone Sa'ad apa? Kalau seandainya ini adalah, kalau masih ada perang lagi dengan orang Quraisy, tolong saya jangan mati dulu. Karena tidak ada orang yang paling aku pengen untuk terus berperang kecuali ya orang-orang Quraisy. Karena mereka ini menyakiti nabimu, mendustakan nabimu, dan juga mengusir nabimu. Tapi kalau seandainya ini perang terakhir, nggak apa-apa ya Allah, aku syahid nggak apa-apa. Tapi aku pengen sebelum syahid itu bisa ngelihat kehancuran Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah? Karena Bani Quraidah tadi termasuk yang berkhianat sama Kanjeng Nabi. Yang kedua, Bani Quraidah itu seringnya koalisinya sama suku Aus. Jadi ada suku Aus, ada dari Bani Quraidah. Ini biasanya mereka koalisi nih. Kalau perang atau apa nih koalisi. Nah, Sa'ad ibnu Mu'ad itu adalah tokohnya suku Aus. Jadi istilahnya itu sakitnya double. Lorone iki 2 kali lipat. Loro yang pertama, Bani Quraidah itu mengkhianati Nabi. Yang kedua, sakit yang kedua, wong kowe biasanya konsonan karo aku kok saiki malah ngianatin aku juga.
Biasanya konsonan karo sukuku, suku Aus. Lah kok iki kok malah konsonannya karo wong-wong Quraisy gitu. Jadi sakit hatinya dua kali. Bisa dipahami ini? Ya. Jenengan pahamnya kok nemen biasa dihianati berkali-kali, Bu. Ngomongnya cari pamilu Pak nyoblos aku ternyata ora, oh kan. Garis ku pengalaman gue, no? Biasa dihianati berkali-kali, Oris. Wes sakit Pak Komat ke yo. Nah, maka ternyata doanya dikabulkan. Allah mendatangkan angin dan lalu Kanjeng Nabi itu dilalai juga nyamperi mendatangi Bani Quraidah karena Nabi tahu Bani Quraidah termasuk yang berkhianat. Ketika datang ke sana dikepung gitu. Dikepung. Nah, begitu dikepung terus orang-orang tuh bermusyawarah. Ini kira-kira masyarakat Bani Quraidah itu mau diapakan? Lalu orang-orang tuh pada bilang begini, ya Rasulullah, bagus keputusan itu diputuskan sama orang dari Aus. Kenapa? Karena biasanya sekutu gitu. Karena biasanya sekutu. Ya wong Bani Quraidah juga gelem nek sing mutuske kuwi dari suku Aus karena sekutu. Muga-muga ana melase kan kok kuwi. Wong biasa ketemu, biasa mangan bareng, biasa tolan bareng, biasa perang bareng kuwi kan. Yo muga-muga kan kelingan biyen-biyen priye kan kok kuwi ya apa. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Gimana? Setuju kalau yang memutuskan ini dari suku Aus?" "Setuju," katanya. Kalau begitu, kalau dari suku Aus berarti yang memutuskan adalah Sa'ad ibnu Mu'ad karena dia tokohnya, pimpinannya suku Aus. Nah, Sa'ad ibnu Mu'ad tadi lagi apa? Kondisinya terluka kan? Terluka. Pembuluh darahnya terus ngucur darah karena kena senjata tajam tadi. Maka nih coba nih. Maka dipanggillah itu Sa'ad ibnu Mu'ad. Cara datangnya gimana? Karena dia terluka ya. Atahu qaumuhu fahamaluhu ala himarin. Maka kaumnya itu ngedatangi Sa'ad ibnu Mu'ad karena dia lagi dirawat, didatangi. Fahamaluhu ala himarin. Nggak bisa jalan dia. Maka nompak himar. Itu nompak beca. Himar ki apa arane? Keledai. Saking ra iso mlakune wis kuwi. Ditompake ki nompake ora nompak kok iki ora tapi karo nglosor. Lalu kemudian waqa'uhu lahu biwisadatin. Kaya dikelari karpet apa dikelari tikero kuwi terus terlungkup ke situ ya. Tsumma aqbalu bihi ilan nabi wa hum yaqulun. Lalu didatangkan dia ke Kanjeng Nabi, dihadapkan ke Kanjeng Nabi dan orang-orang bilang, "Ya Aba Amrun, wahai Sa'ad ibnu Mu'ad, ahsin fi mawalika. Tolong kasih keputusan yang baik sama koalisi kamu. Sing api-api lah wong iki koncone dhewe biasa bareng supaya sing mau aku ngomong kuwi kan. Fa innan nabi inna mawalla kadzalika lituhsina ilaihim." Kata teman-temannya Sa'ad ibnu Mu'ad, jenengan ke ditunjuk karo Kanjeng Nabi supaya ngasih keputusan yang baik gitu. Tapi apa keputusan dari Sa'ad? Keputusan Sa'ad adalah fa inni uhkimu fihim an taqtular rijal. Keputusan saya, kata Sa'ad ibnu Mu'ad, semua laki-laki Bani Quraidah dibunuh semuanya. Pateni kabeh, ngeri banget. Padahal konsone dhewe, tapi karena Sa'ad ibnu Mu'ad itu walanya karena sama Allah Subhanahu wa taala srailing pokoknya karena jenengan karena kowe kabeh iki mengkhianati Kanjeng Nabi, tak pateni gitu. Walae karo Allah Subhanahu wa taala. Antuqtal ar-rijal wa tuqsimul amwal katanya. Hartanya itu dibagi menjadi harta rampasan perang kan boleh. Karena tadinya perang, hartanya diambil semuanya dibagi ke umat Islam. Ki aja mak prakteke parigi kowe juga ning DPRD maning lho, Mat. Oh, iki masalah perang, jadi boleh gitu menjadi harta rampasan, no. Ki wis tak omong lho ki, aja keseliru kowe menafsiri iki yo. Parigi kowe engko lunga ning ndi juga kursi juga apa ora. Nah, lalu kemudian anak-anak dan juga wanitanya ditawan. Laki-lakinya dibunuh, hartanya diambil, dibagi,
lalu wanita dan anak-anaknya ditawan. Setelah keputusan itu, Sa'ad ibnu Mu'adz darahnya semakin habis dan menghembuskan nafas yang terakhir. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.